Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan memampukan kami di dalam waktu yang singkat dan hidup yang cepat berlalu. Kami benar-benar mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Seperti teladan Tuhan Yesus sendiri. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Sekarang kami akan belajar dari teladan hamba-hambamu yang setia di dalam kitab suci. Berilah kepada kami pengertian. Dan mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 3 Yohanes bagian yang terakhir. 2 minggu lagi setelah ulang tahun kita pindah kepada kitab Obadja yang ada di Perjanjian Lama yang juga hanya satu pasal. 3 Yohanes kita akan merenungkan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama memperhatikan kelima ayat ini. Saya mengajak saudara membaca ayat 11 dan 12 bersama-sama. Dan ayat 13, 4, 15 kita akan mendengarkan saya bacakan untuk Bapak Ibu. 11 dan 12 kita bersama-sama. 3 Yohanes 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Saudara-saudara sekalian, 3 bagian dari firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan. Semua berbicara tentang yang baik, meniru yang baik, kesaksian yang baik, persahabatan yang baik, meniru yang baik, kesaksian yang baik, dan persahabatan yang baik. Saudara sekalian, meniru yang baik. Yohanes berkata, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Jangan meniru yang jahat, tapi tirulah yang baik. Kenapa tiba-tiba Yohanes berbicara hal ini? Karena ayat yang ke-10 Yohanes berbicara tentang Diotrefes yang 2 minggu lalu sudah kita khotbahkan. Diotrefes adalah mungkin seorang pemimpin atau seorang penatua yang mempunyai ambisi untuk menjadi nomor 1. Dan dia ingin menyingkirkan kepemimpinan daripada Rasul Yohanes. Dan dia menggunakan itu dengan cara fitnah, dengan kata-kata yang kasar, dan dengan memboikot pekerjaan Tuhan. Dan Yohanes di dalam ayat ke-11 berkata kepada kita, janganlah meniru Diotrefes. Janganlah seperti Diotrefes. Tetapi tirulah yang baik, yaitu siapa? Demetrius. Ayat 11, di tengah-tengah diapit oleh 2 kesaksian. Satu adalah kesaksian yang buruk dari Diotrefes. Satu adalah kesaksian yang baik daripada Demetrius. Jangan ikut Diotrefes. Hatinya jahat, dia mempunyai ambisi untuk diri dan ingin menyingkirkan kepemimpinan Yohanes. Ikutlah Demetrius yang mempunyai kesaksian yang baik. Saudara sekalian, istilah meniru, kalau saudara buka di Alkitab bahasa Indonesia, saudara jarang sekali ketemu istilah meniru dipakai di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Meskipun istilah mimesis di dalam bahasa Yunani banyak dipakai di dalam Perjanjian Baru. Mimesis, mimeo, dan istilah-istilah turunan daripada kata itu banyak dipakai. Tetapi di dalam bahasa Indonesia tidak banyak dipakai istilah mimesis, istilah meniru. Saudara hanya temukan di sini 1 kali, di Perjanjian Lama juga 1 kali. Meniru. Di dalam terjemahan yang lain mengikuti teladan, menuruti teladan. Itu adalah terjemahan yang lain yang dipakai. Jangan tiru yang jahat, tetapi tiru yang baik. Yohanes tidak berpanjang-panjang memberikan penjelasan kepada kita. Dia langsung memberitahu kita adalah Allah itu kuncinya. Allah yang menentukan apa yang harus kita tiru, apa yang tidak boleh kita tiru. Allah yang menentukan apa yang harus kita tiru, apa yang tidak boleh kita tiru. Apa yang berkenan kepada Allah, tirulah.
Apa yang tidak berkenan kepada Allah, jangan meniru. Itu saja, simple, sederhana. Yang berkenan kepada Allah, tiru. Yang tidak berkenan kepada Allah, jangan tiru. Yang baik di hadapan Allah, tiru. Yang tidak baik di hadapan Allah, jangan tiru. Yang kudus seperti Tuhan, tiru. Yang tidak kudus seperti setan, jangan tiru. Simple. Saudara sekalian, dan Tuhan sendiri menjadi teladan yang harus kita tiru di dalam seluruh firman Tuhan. Seperti Tuhan sendiri berkata, kuduslah kamu seperti aku kudus. Ini adalah suruh kita tiru Tuhan. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Tuhan mempunyai kesaksian kekudusan dan Tuhan menyuruh kita menjadi kudus seperti Dia yang juga adalah kudus. Teladan terutama yang harus kita tiru adalah Tuhan Yesus sendiri. Teladan yang sempurna, gambar Allah yang sempurna, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bersalah, saudara, yang taat kepada Bapa dengan sempurna. Dan itu yang saya pakai di dalam lagu yang baru, yaitu diambil dari Filipi pasal kedua ayat yang ke-8. Tuhan Yesus menurut Paulus taat sampai mati. Setelah Filipi 2, Tuhan Yesus taat sampai mati. Wahyu kedua, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini adalah kata-kata yang saudara sering dengar di dalam khotbah. Setiap kali membuat lagu, saudara selalu kata-kata yang tidak asing. Saudara selalu kata-kata yang sudah pernah kita dengar dalam khotbah. Saudara digumulin, didoakan, dan sampai waktunya menjadi lagu. Taat seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, sampai bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu cepat berlalu. Seperti Mazmur 90 berkata, 1000 tahun seperti hari kemarin cepat berlalu. Karena itu persembahkanlah hatimu. Menurut terjemahan dari Amsal 23, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Itu yang dipakai dalam kalimat yang kedua. Ku rindu memberikan hatiku. Menjadi satu doa karena hidup itu singkat. Kalimat ini waktu dinyanyikan di lansia sudah ada yang umur 80, ada yang 70, singkat-singkat sudah 70. Tapi setelah Ryan meninggal, kita semua mengerti bahwa memang singkat sekali, cepat sekali. Saya tanya kepada Ibu Dewi, guru remaja, minggu lalu ketemu Ryan, bicara-bicara sama dia. Tidak sangka malam sudah meninggal. Saya bilang kalau saya tahu dia malam mau meninggal, saya ingin mendoakan dia, saya ingin memeluk dia seperti anak sendiri. Tapi siapa yang tahu, saudara? Tidak ada orang yang tahu. Waktu begitu cepat berlalu. Saudara sekalian, istilah meniru tidak banyak muncul. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Menggunakan istilah yang lain, ikutlah teladan, turutlah teladan, jadilah penurut. Ini semua menggunakan istilah mimesis di dalam bahasa Yunani. Yang sudah juga dipakai oleh Yohanes di dalam bagian ini. Apa yang berkenan kepada Allah kita tiru. Kita bukan tiru orang yang sukses di dalam dunia. Kalau kita melihat saudara sekalian di internet, di Instagram, di TikTok, selalu kita lihat saudara ada inilah contoh orang sukses, inilah teladan orang sukses, inilah rahasia orang sukses. Lalu semua orang kepengen menjadi sukses. Dulu saya suka bagi traktat dan saya pergi ke toko buku, ada satu traktat yang judulnya sangat menarik. Yaitu traktat itu judulnya Cara Cepat Menjadi Kaya. Judulnya itu. Lalu saya beli traktat itu, saya taruh di mana saja, lalu saya berdiri dari jauh, saya perhatiin. Tidak sampai 1 menit sudah diambil orang. Saudara. Kenapa? Semua kepengen kaya. Saudara. Cara cepat menjadi kaya. Wah, ditaruh di taman, taruh di telepon umum dulu, zaman dulu telepon umum ya. Saya taruh di telepon umum, taruh di taman, taruh di mana, di halte. Saudara, semua cepat. Lalu saya suatu waktu ke Belanda, waktu studi, saudara, waktu sampai di airport, saya lihat traktat yang sama pakai bahasa Inggris. Di orang taruh juga di airport. Dan orang langsung ambil. Karena semua kepengen menjadi kaya. Saudara sekalian, sukses bukan menurut cara dunia. Sukses bukan menurut definisi dunia. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berkenan kepada Allah. Sukses, Alkitab punya definisi sendiri. Berhasil, ada cara pandang yang ada di dalam firman Tuhan. Dan salah satu hal yang kita boleh belajar yaitu teladan yang kurang baik dari hamba yang diberikan oleh tuannya 1 talenta. Saudara sekalian, Matius 25 mencatat, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam,
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan seterusnya. Kita belajar ya, saudara, dia gagal dan dia salah. Dia bukan hanya gagal mengembangkan talenta itu, tetapi dia salah. Kita jangan ikut teladan dia. Ini adalah teladan buruk yang tidak ikuti. Nanti dalam bagian selanjutnya kita banyak juga bicara tentang teladan-teladan yang baik yang kita ikuti. Saudara lihat di sini, kenapa dia disebut sebagai hamba yang jahat? Pertama, karena dia mempersalahkan orang lain. Saudara, dia mempersalahkan tuannya. Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Dia mempersalahkan orang lain, saudara. Itu sebabnya tuannya menyebut dia sebagai hamba yang jahat. Kenapa jahat, saudara? Waktu dia salah, waktu dia gagal, saudara, dia tidak mengevaluasi diri. Dia mempersalahkan orang lain. Kenapa selingkuh? Mertua galak. Kenapa enggak naik kelas? Mama terlalu cerewet. Kenapa apa? Selalu ada kesalahan orang lain. Oh, dia enggak ada salah, dia selalu benar, selalu sempurna. Itu sebabnya dia disebut sebagai hamba yang jahat. Dia juga disebut sebagai hamba yang jahat karena dia menjustifikasi kegagalan dan kesalahan dia. Dia berkata, karena itu aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu. Saudara sekalian, dia sudah setelah persalahkan tuannya, sekarang dia membenarkan kesalahan dan kegagalan dia. Itu sebabnya dia disebut sebagai hamba yang jahat. Tetapi tuannya berkata, dia bukan hanya hamba yang jahat, dia juga adalah hamba yang malas. Kenapa dia disebut hamba yang malas? Saudara perhatikan teladan buruk ini. Karena dia menguburkan talenta. Menguburkan talenta, saudara, bukan hanya menguburkan talenta. Bukan hanya menguburkan modal. Ini kan modal usaha ya sebenarnya dalam pengertian orang bisnis. Dia bukan hanya menguburkan talenta. Dia bukan hanya menguburkan modal usaha. Bukan hanya itu. Yang dia kuburkan adalah kesempatan. Yang dia kuburkan adalah kerja keras, inovasi, kreativitas, kerjasama, manajemen. Dan kita bisa teruskan lagi daftar yang banyak. Apa-apa yang dia kuburkan. Yang dia kuburkan kesempatan. Yang dia kuburkan adalah kerja keras. Dia tidak mengembangkan, tidak inovasi, tidak kreasi, tidak kreativitas. Dia kubur semua itu. Diwakili oleh tindakan dia menguburkan talenta. Itu sebabnya dia disebut sebagai hamba yang malas. Dia kuburkan. Semua kesempatan yang begitu berharga dia kuburkan. Semua kerja keras, dia tidak mau berjuang. Dia tidak mau fight, dia tidak mau berusaha. Dia tidak mau pikir, dia tidak mau inovasi, dia tidak mau kreativitas. Semua itu dia kuburkan. Seperti kalau kita buka di internet, lihat gambar itu. Orang itu terkurung di dalam satu tembok yang tinggi, saudara. Dia tidak bisa keluar. Dia kepengen keluar, tidak bisa. Lalu saudara dia lihat ada banyak tangga. Lalu dia naik ke atas tumpukan tangga dan berusaha untuk keluar. Tangganya mungkin ada 20 atau 30. Kalau satu saja tangga dia pakai, dia sudah bisa keluar. Tumpukan tangga itu dia injak, kalau dia berusaha untuk keluar. Tidak bisa keluar. Kita lihat foto itu, kita geleng-geleng kepala. Kenapa dia tidak ambil satu tangga untuk dia keluar? Dia membuang banyak kesempatan. Dia membuang banyak anugerah Tuhan. Seorang pemuda berkata kepada petani di desa, saya mau menikah dengan anak bapak, anak perempuan. Lalu petani itu bilang, boleh, tapi saya kasih satu syarat. Kalau kamu bisa tangkap ekor kerbau, satu saja dari 3 kerbau yang saya punya, kamu boleh menikah dengan anak perempuan saya. Lalu petani ini keluarkan kerbau yang pertama. Setelah keluarkan kerbau yang pertama, dilihat kerbaunya besar. Pemuda itu berkata, saya seumur hidup belum pernah melihat kerbau sebesar ini. Tidak mungkin saya bisa tangkap. Saya tunggu kerbau yang kedua dan kerbau yang ketiga. Lalu dia biarkan kerbau yang pertama pergi. Setelah kerbau yang pertama lolos, keluar kerbau yang kedua lebih besar dari kerbau yang pertama. Dia berkata, yang pertama saja saya tidak sanggup, apalagi yang kedua. Sudah dia biarkan lolos kerbau yang kedua. Saya tunggu yang ketiga, harap bisa tangkap ekornya. Lalu saudara sudah kerbau satu lolos, kedua sudah pergi, keluar kerbau yang ketiga. Kecil, kurus, sakit-sakitan, jalannya pelan-pelan. Nah, benar kan? Saya lepas yang pertama, daripada saya susah-susah tangkap yang pertama, daripada saya susah payah tangkap yang kedua, sekarang datang kesempatan yang paling gampang, paling enak, kerbaunya tua, kurus, sakit, jalan pelan-pelan, saya santai-santai pun bisa tangkap ekornya.
Setelah kerbau ketiga keluar, dia sampai di bagian belakang kerbau. Waktu dia mau tangkap, ekornya tidak ada. Kesempatan sudah hilang. Tidak pernah kembali lagi. Itu sesuatu yang sangat sayang. Saudara, yang dia kuburkan bukan hanya talenta. Talenta itu mewakili banyak hal bagus. Kerja keras, kesempatan, kreativitas, inovasi, manajemen, kerjasama, networking, dan sebagainya. Saudara bisa teruskan daftar itu. Inilah teladan yang tidak boleh kita ikuti, teladan yang buruk. Sekarang contoh yang lain, teladan baik apa yang harus kita ikuti. Ini teladan yang sangat memberkati saya. Saya percaya seluruh Alkitab, kesaksian malaikat yang terbaik ini. Kesaksian malaikat yang banyak yang baik ya. Tapi yang terbaik saya percaya adalah ini. Mari kita buka Wahyu 19. Ini adalah satu ayat yang sangat-sangat memberkati saya. Ketika saya menggali, merenungkan ayat ini. Wahyu pasal yang ke-19. Teladan malaikat. Mari kita baca sama-sama. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Wahyu 19 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 22 ayat 8, saya bacakan Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9 bersama-sama. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Saudara sekalian, malaikat memperlihatkan kepada Rasul Yohanes semua penglihatan-penglihatan yang begitu dahsyat. Saudara sekalian, karena penglihatan-penglihatan begitu luar biasa sehingga di akhir daripada kitab Wahyu, pasal 19, lalu saudara ditutup dengan pasal ke-22 akhir dari kitab Wahyu. Yohanes berlutut untuk menyembah malaikat yang sudah begitu sukses menyampaikan pesan Allah kepada Rasul Yohanes. Itu sebabnya saudara Yohanes berlutut untuk menyembah malaikat itu saudara 2 kali sampai 2 kali. Tetapi malaikat itu berkata kepada Yohanes, jangan Yohanes. Jangan Yohanes, aku hanya hamba seperti kamu. Saudara, ini adalah satu kesaksian yang sangat indah. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berdosa, malaikat tidak pernah gagal, malaikat selalu taat kepada Tuhan. Tetapi dia memiliki hati hamba. Kalau saudara dan saya banyak dosa saja, tidak memiliki hati hamba, maka bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan? Malaikat tidak gagal, malaikat tidak jatuh dalam dosa, tetapi dia memiliki hati hamba. 2 minggu lalu kita belajar saudara, Diotrefes ingin menjadi yang terkemuka, tetapi dia tidak memiliki hati hamba. Saudara lihat malaikat, saudara sekalian, Yohanes 2 kali berlutut untuk menyembah dia. Malaikat berkata, jangan Yohanes, aku sama seperti kamu, aku hamba, sama seperti para nabi, sama seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita hanya hamba, tugas kita adalah menyembah Allah, jangan sembah saya Yohanes. Secara hati hamba, malaikat ini memberikan kepada kita teladan yang sangat berharga, yaitu hati hamba. Ini yang menjadi doa saya, Tuhan, berilah kepada kami di gereja ini hati hamba. Secara hati hamba itu kalau tidak ada, apa gunanya jabatan? Apa gunanya gelar? Apa gunanya semua pelayanan? Jikalau kita tidak memiliki hati hamba. Saudara perhatikan, malaikat ini berkata demikian, bukan sebelum dia mulai melayani. Malaikat ini berkata setelah seluruh pelayanan selesai, sudah sukses. Baru dia berkata, jangan Yohanes, aku cuma hamba. Bahasa Yunaninya adalah doulos, sundulos. Aku hanya budak seperti kamu. Sama, kita sama Yohanes. Secara hati hamba. Saudara bayangkan kalau saudara bilang Paulus hati hamba, saudara bilang Petrus hati hamba atau yang lain, saudara jangan lupa Paulus, Petrus, Yohanes Pembaptis, mereka semua orang berdosa, tetapi malaikat tidak berdosa. Mereka orang berdosa sama seperti saudara dan saya, mereka ditebus oleh darah Yesus sama seperti saudara dan saya, tapi malaikat itu tidak.
Saudara lihat hati hamba. Paulus hati hamba. Paulus berkata, aku hamba Tuhan. Dia juga orang berdosa. Tapi malaikat tidak berdosa, saudara. Malaikat tidak ditebus oleh darah Yesus. Malaikat tidak gagal, dia sempurna mentaati seluruh kehendak Bapa. Dia sempurna. Dan bukan saja sempurna, malaikat saudara adalah makhluk yang berkeliling di tata Allah. Begitu tinggi jabatannya, begitu sempurna hidupnya, itu saja dia masih memiliki hati hamba. Siapa saudara dan saya tidak memiliki hati hamba? Paulus orang berdosa. Kalau Paulus punya hati hamba, wajar dia orang berdosa. Petrus orang berdosa, Daud orang berdosa. Siapa lagi saudara sebut? Yohanes Pembaptis orang berdosa. Malaikat bukan orang berdosa. Seperti Tuhan Yesus juga bukan orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus adalah teladan yang tertinggi di dalam hati hamba. Dan sekarang malaikat. Kalimat ini sangat menyentuh saya. Jangan Yohanes, jangan. Saudara kita kalau sudah pelayanan sukses, dipuji, kita tidak berkata seperti malaikat. Kita menikmati pujian itu. Silakan Yohanes, pujilah saya karena saya hebat. Malaikat berkata jangan. 2 kali saudara dia konsisten berkata jangan. Saudara lihat inilah teladan yang sangat indah. Apa itu teladan hati hamba? Saudara sekalian Yesaya pasal 6 ayat yang kedua berkata malaikat memiliki 6 sayap. 2 menutupi muka, 2 menutupi kaki, 2 untuk terbang. Profesor Peter Lillback menjelaskan ke-6 sayap ini dengan begini saudara. 2 sayap menutupi muka untuk memberitahu kita seolah-olah malaikat berkata, aku tidak layak memandang Tuhan. I am unworthy to see God. 2 sayap lagi menutupi kakinya seolah-olah malaikat berkata, I am unworthy to be seen by God. Aku tidak layak dilihat oleh Tuhan. Dan 2 lagi untuk terbang. Berarti setiap perintah yang Tuhan berikan, malaikat langsung jalankan dengan segera. Saudara lihat ya, hati hamba. Apa sih hati hamba itu? Hati hamba berarti saudara dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Hati hamba berarti dia merasa diri tidak layak. Malaikat tidak berdosa. Kalau saudara dan saya, kah Paulus, Petrus, kah berapa hebat Yohanes, kah berapa hebat pun mereka orang berdosa sama seperti kita. Wajar kita hati hamba. Maka kalau kita sudah orang berdosa pun masih tidak punya hati hamba. Itu keterlaluan saudara. Malaikat tidak berdosa, malaikat tidak ada kegagalan. Malaikat taat sempurna kepada Tuhan. Malaikat tidak ditebus oleh darah Yesus. Tapi malaikat berkata kepada Yohanes, jangan Yohanes. Aku seperti kamu hamba. 2 sayap menutupi muka, aku tidak layak memandang Tuhan. 2 sayap menutupi kaki, aku tidak layak dipandang oleh Tuhan. Dan 2 sayap untuk terbang. Aku mau taat kepada Tuhan, segera secepat-cepatnya menjalankan perintah Tuhan. Hati hamba. Saudara Yohanes begitu terpukau dengan pelayanan malaikat itu. Dia datang saudara membukakan seluruh penglihatan itu. Dia membawa seluruh pesan Allah kepada Yohanes. Begitu luar biasa, saking luar biasanya sampai Yohanes terpukau. Dan dia 2 kali berlutut untuk menyembah malaikat itu. Lalu kita mengatakan Yohanes ini aneh ya. Kenapa dia memberikan hormat kepada malaikat? Kenapa dia mau menyembah malaikat? Bukankah malaikat hanya ciptaan? Profesor Greg Bale mengatakan satu kalimat. Jangan menghakimi Yohanes terlalu banyak. Jangan mengkritik Yohanes terlalu banyak. Kenapa? Karena Yohanes mewakili kita semua. Kita semua orang percaya kalau mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah begitu luar biasa, begitu dipakai Tuhan, kita suka memberikan hormat kepada dia lebih daripada yang seharusnya. Oh, saudara tanya orang-orang GRI, saya penggemar Pak Billy, saya penggemar Pak Jimmy. Mungkin juga ada saya penggemar Pak Anton, penggemar siapa. Saudara waktu mereka diberikan firman, mereka menjadi hamba menyampaikan firman begitu luar biasa. Sampai kita lupa mereka itu juga hamba. Kita lupa. Saudara kita mulai saudara separuh memperhalakan. Apalagi kalau hamba Tuhan itu mengikuti kemauan kita. Dia sudah separuh Tuhan. Kecuali kalau dia tidak mengikuti kemauan kita. Dia separuh setan. Dia kalau saudara khotbahnya bagus, saudara pelayanannya bagus. Dan dia mengikuti kemauan kita. Dia menyenangkan kita. Dia sudah separuh berhala yang kita sembah. Greg Bale berkata jangan mengkritik Yohanes terlalu banyak. Karena Yohanes mewakili saudara dan saya. Kalau kita lihat orang melayani terlalu bagus, kita mulai lupa dia itu hamba. Kalau orang melayani terlalu bagus, kita mulai lupa dia itu hamba.
Saudara, ini yang menjadi doa saya, Tuhan, jangan sampai kami kehilangan hati hamba. Untuk apa saya naik mimbar di hadapan saudara, tapi tidak memiliki hati hamba. Lebih baik saya jadi jemaat duduk di bawah, tapi memiliki hati hamba. Saudara, malaikat, saudara lihat malaikat 2 kali. 2 kali dia disembah oleh Yohanes. 2 kali dia berkata, jangan Yohanes, jangan. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Jangan Yohanes, jangan. Saudara, dia tidak tergoda, enggak apa-apa. Memang dia berhasil kok. Memang pelayanannya bagus. Memang dia luar biasa. Saudara, hati hamba. Yang saya terharu, saudara, adalah malaikat itu tidak berdosa, saudara. Tapi itu pun dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Hati hamba, hati hamba, hati hamba. Ini adalah teladan yang sangat indah yang kita harus belajar, yang kita harus tiru. Mari kita kembali kepada 3 Yohanes 1 ayat 12. 3 Yohanes 1 ayat 12. Bagian kedua, Demetrius. Demetrius, tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Saudara lihat istilah kesaksian begitu banyak muncul. Kesaksian yang baik, kesaksian yang demikian, kesaksian yang baik, kesaksian kami. 4 kali dalam bahasa Indonesia, 4 kali kata kesaksian, 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 kesaksian. Dari ayat ini kita belajar 5 ciri kesaksian yang baik. 5 ciri kesaksian yang baik. 5 ciri kesaksian yang baik. Pertama, saudara, kesaksian yang baik keluar dari kebenaran yang dihidupi. Ini pertama. Kesaksian yang baik itu keluar dari kebenaran yang dihidupi. Itu sebabnya Yohanes berkata, kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian tentang Demetrius. Kesaksian yang baik keluar dari kebenaran yang dihidupi. Ini pertama. Saudara sekalian, John Stott mengatakan the Christian genuineness of Demetrius, kemurnian kekristenannya Demetrius tidak perlu bukti karena self-evident, karena membuktikan dirinya sendiri. Saudara sekalian, kesaksian yang baik keluar dari kebenaran yang bukan hanya diucapkan tetapi dihidupi. Di Pekanbaru saya sering mengatakan kepada mereka, karena mereka masih baru menjadi orang GRI. Salah satu ciri khas dari GRI adalah gereja ini tidak memberikan tempat untuk orang yang hanya banyak bicara, hanya banyak kritik, tidak mau terjun ke lapangan. Saudara mau banyak bicara, silakan. Saudara mau banyak kritik, silakan. Tapi kalau enggak terjun, tidak laku kritiknya, tidak laku bicaranya. Hanya memberikan tempat bagi orang yang harus mau terjun ke lapangan, mau terjun ke lapangan. Pertama, kesaksian yang baik keluar dari kebenaran yang dihidupi. Kedua, kesaksian yang baik teruji oleh waktu. Kesaksian yang baik teruji oleh waktu. Saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan bagian kedua ini, karena ini harus menjelaskan bahasa Yunaninya. Tapi saudara kalau lihat terjemahan bahasa Inggris saja sudah dikatakan Demetrius has received. Itu menggunakan masa lampau, saudara. Demetrius telah menerima kesaksian yang baik dari semua orang. Saudara, itu berbicara tentang masa lampau. Lalu ketika Yohanes berkata, kami juga sekarang memberikan kesaksian dan kamu tahu itu benar. Itu adalah berbicara tentang masa kini. Dari masa lalu, masa kini, sampai masa depan. Saudara, sepanjang waktu itu, saudara, kesaksian yang baik teruji oleh waktu. Kesaksian yang baik bukan hanya di satu saat saja bagus, lalu sisanya tidak benar. Bukan sekilas kelihatan bagus, sisanya tidak benar, bukan. Seperti orang main piano, satu bagian, satu baris, wah luar biasa. Coba ditambah baris kedua, baris ketiga, tidak bisa. Ya memang dia cuma hafal satu baris. Kelihatannya bagus, kelihatannya bisa. Tapi kalau terus, tidak bisa. Itu bukan yang dimaksudkan. Kesaksian yang baik, secara teruji oleh waktu. Dari dulu sampai sekarang, terus sama, konsisten. Memiliki kesaksian yang baik, kesaksian yang baik,
kesaksian yang baik, kesaksian yang baik. Inilah Demetrius. Dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang, dia memiliki kesaksian yang baik. Ketiga, kesaksian yang baik dari ayat 12 ini kita belajar. Bukan hanya dinilai dari pujian orang. Kesaksian yang baik bukan hanya dinilai dari pujian orang. Ada orang-orang tertentu yang sangat fasih membuat orang memuji dia. Tetapi sebenarnya dia tidak benar. Kesaksian yang baik, kata Robert Yarbrough, di-endorse oleh kebenaran. Kesaksian yang baik bukan tergantung pujian orang. Kesaksian yang baik di-endorse oleh kebenaran. Itu kuncinya. Apakah benar atau tidak? Mungkin kesaksiannya biasa, tetapi benar. Mungkin tidak mendatangkan pujian, tapi benar yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Bukan tergantung pujian orang. Kesaksian yang baik tidak tergantung pujian orang. Oh, yang dipuji seolah-olah benar, yang dikritik seolah-olah salah. Saudara masih ingat khotbah Lukas waktu penderitaan Yesus, saya sudah pernah bahas itu. Yang dipaksa belum tentu salah, yang rela belum tentu benar. Kirene dipaksa pikul salib, tapi itu yang Tuhan mau. Perempuan-perempuan itu menangis dengan rela, tapi Tuhan mengkritik mereka. Saudara, di sini kita juga belajar, yang dipuji belum tentu benar, yang dikritik belum tentu salah. Oh, karena banyak yang tidak senang pasti salah, belum tentu. Karena banyak yang puji pasti benar, belum tentu. Kesaksian yang baik tidak hanya ditentukan oleh pujian orang, tapi terutama di-endorse oleh kebenaran. Benar enggak di hadapan Tuhan? Keempat, saudara, kesaksian yang baik konsisten di dalam setiap orang, kepada setiap orang. Saudara lihat Demetrius, 3 macam orang yang disebut di ayat 12. Semua orang, kami juga, engkau tahu, 3 macam orang. Semua orang memberi kesaksian yang baik, kami juga memberi kesaksian yang baik. Engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. 3 macam orang yang disebutkan di ayat 12. Kesaksian yang baik konsisten kepada siapa saja, kepada kawan, kepada lawan, kepada orang percaya, kepada orang belum percaya. Kesaksian yang baik itu konsisten kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang tertentu dia kelihatan baik. Hanya di gereja dia kelihatan baik. Di rumah tidak baik. Bukan. Kesaksian yang baik kepada siapa saja. Kepada orang di rumah, kepada orang di gereja, kepada orang di kantor, kepada teman di mana, ketemu orang di mall. Kesaksian yang baik itu konsisten kepada siapa saja. Kelima, kesaksian yang baik konsisten di dalam semua kondisi. Istilah kesaksian dalam bahasa Yunani-nya adalah martir. Martir berarti apa? Penderitaan. Kesaksian yang baik konsisten dalam semua kondisi. Kondisi baik dia bersaksi, kondisi tidak baik dia juga bersaksi. Kondisi baik dia bersaksi, kondisi tidak baik dia juga bersaksi. Itu adalah kesaksian yang baik. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Waktu KKR regional saudara, lalu bertemu dengan guru-guru yang memperjuangkan. Kadang-kadang kita datang ke sekolah, gurunya ya daripada Pak saya sama kepala sekolah. Bapak tahu kan kepala sekolah itu matahari Pak. Kalau saya lawan dia, saya lawan matahari. Jadi kali ini belum dulu ya Pak ya. Itu guru agama yang sama sekali tidak ada perasaan kerugian kalau anak-anak gak dengar khotbah. Ya dia santai-santai aja, aduh nanti ribet Pak, kepala sekolahnya galak. Memang ya di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah unggulan, kepala sekolah sangat memegang peranan penting. Tapi kadang kita ke sekolah yang lain saudara, guru agamanya dipanggil kepala sekolah sampai pucat-pucat mukanya. Dia tetap perjuangkan, Pak mohon ya Bapak ya, mohon izin Pak ya, tolong anak-anak diberi. Wah saya bilang sama guru itu, Bapak besok di surga, Tuhan yang membalas semua Bapak punya hati. Saudara diomeli sama kepala sekolah, maaf Pak, izin Pak. Ya, jadi gimana? Pak mohon izin Pak. Ya sudah, sebentar saja. Baik Pak, dia perjuangkan sampai anak-anak itu bisa dengarkan firman Tuhan. Dia rela, dia marahi depan banyak orang. Bahkan dia marahi depan kita kan tamu saudara. Diomeli depan kita sampai pucat-pucat, dia enggak apa-apa. Maaf ya Pak ya, memang galak orangnya, ya enggak apa-apa. Saya sudah sering dimarahin Bapak baru sebentar kan. Bayangkan saya udah berapa tahun di sini sama dia. Jadi dia perjuangkan, anak-anak dikumpulkan. Maaf ya Pak ya, dari 200 anak cuma bisa keburu keluar 100. Ini pun cuma 20 menit, setelah itu disuruh kembali lagi ke kelas. Tidak apa-apa, mereka dikasih kesempatan mendengar firman. Indah ya.
Saudara, kesaksian yang baik 5 ciri. Keluar dari kebenaran yang dihidupi. Teruji oleh waktu. Tidak hanya ditentukan oleh pujian, tapi terutama di-endorse oleh kebenaran. Keempat, konsisten kepada siapa saja. Kelima, konsisten kepada kondisi apa saja, dalam kondisi apa saja. Saya mau mengajak saudara 3 orang kesaksian. Kesaksian lagi, tadi sudah kita belajar dari malaikat, sekarang kita belajar lagi dari 3 orang. Kesaksian 3 orang. Pertama, 1 Samuel 12, mari kita lihat. 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. 1 Samuel 12 ayat ketiga, ini kesaksian yang pertama. Di sini aku berdiri, kata Samuel. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Pada saat berpamitan dengan orang Israel di hadapan Tuhan dan manusia, Samuel berkata, "Here I stand." Seperti kalimat yang katanya berasal, yang diucapkan oleh Luther di dalam pengadilan daripada Katolik. Di sini aku berdiri. Saya tidak lari, saya berada di sini. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia saya berdiri di sini. Berikanlah kesaksian menentang aku. Wah, berarti Samuel mempunyai integritas yang sangat baik. Sehingga dia tidak takut menghadapi orang Israel dan tidak takut berdiri di hadapan Tuhan. Tanya coba. Keledai siapa yang aku ambil? Lembu siapa yang aku ambil? Siapa yang kuperas? Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bukan hanya di hadapan manusia. Mungkin manusia senang kepada dia, tetapi belum tentu dia benar di hadapan Tuhan. Buktinya waktu Daud berzina dengan Batseba, seluruh istana tidak ada satu orang pun yang berkata Daud melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara, dia berkata di hadapan Tuhan, dia berdiri di hadapan Tuhan, di sini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Inilah saudara satu teladan bagi kita orang percaya. Kesaksian kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya selalu bilang sama istri saya, tiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Mau kita, mau orang di gereja, mau hamba-hamba Tuhan di dalam GRI, atau orang-orang di Pekanbaru, siapa saja, tiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Setiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Dia mau, dia tidak mau. Kesempatan diberikan, tidak diambil, itu dia tanggung jawab sama Tuhan. Karena kita tidak mungkin mengurusi setiap orang. Setiap orang, kata Paulus, akhirnya waktu kita dipanggil Tuhan, kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Setiap orang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, Samuel tidak takut diuji. Kenapa? Karena emas tidak takut diuji, juga tidak takut dipuji. Tidak perlu dipuji, tidak takut diuji. Sama ya. Tukang emas tidak mengakui itu emas pun tetap emas. Tetap dia emas. Seluruh dunia tidak ada tukang emas yang mengakui pun tetap dia emas. Kalau bawa ke lab, dicoba secara objektif, tetap dia emas. Emas tidak mengharapkan dipuji, juga tidak takut diuji. Tidak mengharapkan dipuji, tidak takut diuji oleh api, oleh apa? Buktinya orang Israel berkata kepada Samuel, engkau tidak memeras kami. Di sini kita ketemu lagi, sekali lagi kesaksian hamba Tuhan yang bersih dari dalam hal uang. Paulus tidak menginginkan emas perak. Samuel tidak mengambil emas perak. Petrus tidak memiliki emas perak. Ini 3 ya. Kita gabung dengan khotbah berapa minggu lalu dari bagian awal dari 3 Yohanes. Pertama, Paulus berkata, aku tidak pernah menginginkan emas perak. Paulus tidak menginginkan emas perak. Samuel tidak mengambil emas perak. Petrus tidak memiliki emas perak. 3, ini yang kita temukan kesaksian mereka di Alkitab. Paulus tidak menginginkan emas perak. Samuel tidak mengambil emas perak. Petrus tidak memiliki emas perak. Tapi kuasa rohani yang menyertai mereka. Itu luar biasa. Kuasa rohani yang menyertai mereka. Saudara sekalian, yang kedua dan ketiga, kesaksian kedua dan ketiga, saya berbicara di dalam satu tema yang sama, yaitu saksi penderitaan Kristus. Apakah Tuhan
juga menginginkan saudara dan saya menjadi saksi penderitaan Kristus. Ini istilah yang Petrus pakai, saksi penderitaan Kristus. Mari kita buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Mari kita lihat 1 Petrus 5. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat pertama. 1 Petrus 5 ayat pertama, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara perhatikan strukturnya dulu, strukturnya. Saksi penderitaan Kristus itu memiliki 3 elemen. Pertama, melihat penderitaan Kristus. Kedua, mengalami yang serupa dengan penderitaan Kristus. Ketiga, menyaksikan penderitaan Kristus. Pertama, melihat. Setelah dia melihat, dia mengalami. Tapi tidak sama, dia mengalami yang serupa dengan penderitaan Kristus. Yang ketiga, dia menyaksikan. Dan Petrus, juga nanti Yohanes mengalami 3 ini. Petrus melihat sendiri Yesus menderita. Sekalipun dia tidak berdiri di kayu salib. Tapi dalam proses penganiayaan itu, Petrus melihat. Saudara perhatikan bagian ini. 3 hal yang diminta oleh Petrus kepada para penatua. Pertama, sukarela. Kedua, pengabdian diri. Ketiga, teladan. Sukarela, pengabdian diri, teladan. Sukarela, pengabdian diri, teladan. Sukarela, pengabdian diri, teladan. Ketiga ini Petrus lihat di dalam diri Tuhan Yesus. Ketiga ini Petrus lihat dalam diri Tuhan Yesus. Sayangnya dia sendiri tidak melakukan. Saudara, Petrus tidak rela, Petrus tidak mengabdi, Petrus tidak menjadi teladan ketika dia menyangkal Yesus. Dia gagal, saudara. Saudara, dia sudah melihat 3 ini pada Yesus, saudara, sukarela, pengabdian diri, saudara, dan teladan. Dia sudah melihat 3 ini di dalam diri Yesus, tetapi dia sendiri tidak jalankan. Itu sebabnya dia menyangkal Yesus, saudara. Kenapa? Karena dia tidak rela, dia tidak mengabdi, dan dia juga tidak menjadi teladan bagi para murid. Setelah Pentakosta dia bertobat. Setelah dia bertobat, saudara, Petrus mengalami banyak penganiayaan, dan saya percaya waktu Petrus dipenjarakan, waktu Petrus ditangkap, waktu Petrus dihadapkan kepada mahkamah agama, dia mengalami lagi 3 ini. Dia belajar lagi apa itu rela. Dia belajar lagi apa artinya mengabdi. Dia belajar lagi apa artinya menjadi teladan. Kisah para rasul berkata Petrus dipenjarakan. Kisah para rasul berkata Petrus dianiaya. Kisah para rasul mengatakan Petrus itu ditangkap pada waktu pemerintahan Herodes. Di situ dia belajar lagi apa itu sukarela. Apa itu mengabdi. Apa itu menjadi teladan. Itu sebabnya sekarang dia bawa 3 hal ini menjadi proklamasi bagi para penatua. Dia bicara kepada mereka, sukarela, pengabdian diri, teladan. Sukarela, pengabdian diri, teladan. Petrus melihat penderitaan Kristus dalam 3 ini. Petrus mengalami yang serupa dengan penderitaan Kristus. Dia belajar 3 ini dalam penderitaan dia. Dan yang ketiga, Petrus menyaksikan itu kepada para penatua. Maka saudara, kalau kita sudah mengenal penderitaan Kristus, tugas kita adalah belajar seperti Kristus. Artinya apa? Tuhan, tolong saya mau hidup benar. Sekalipun sulit, saya mau bisnisnya benar. Saya mau sekolahnya benar. Sekalipun sulit, saya mau benar. Itu podcast yang terakhir, saudara, ya, tentang studi di luar negeri, saudara sekalian. Bagaimana ya supaya kita jadi benar? Di dalam anugerah yang Tuhan kasih kepada kita, jangan kita nggak benar studinya. Boleh nggak? Di dalam masa studi kita terus jalan-jalan. Ya. Saudara dengar sendiri kesaksian itu, saudara. Boleh nggak? Eropa, negaranya dekat-dekat, saudara. Orang kalau sekolah di Eropa sangat tergoda. Sini, ya, 1 kali urus visa dapat 26 negara. Ya, kita ke China visa, ke Korea visa, ke Jepang visa. Saudara, ini 1 kali visa 26 negara. Wah, bebas jalan-jalan. Akhirnya saudara, semuanya baik, tapi kuliahnya enggak beres. Boleh enggak kita terus sama teman.
Enggak, kita enggak mau saudara. Kita mau benar. Setelah melihat penderitaan Kristus, berkomitmen untuk benar di dalam penderitaan. Dan setelah itu baru kita bersaksi kepada orang lain. Kita bersaksi kepada orang lain karena kita mengalami apa yang Kristus alami. Meskipun kita hanya mengalami sebagian kecil serupa dengan penderitaan Kristus. Mau menjadi benar, mau menjadi benar, mau menjadi benar. Mari kita buka Yohanes 19. Sekarang kita lihat pengalaman Yohanes. Rasul Yohanes, dia pakai istilah yang mirip-mirip dengan surat 2 Yohanes ya. Kita ketemukan di dalam Yohanes 19. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal ke-19 ayat 32. Ayat ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ini kalimat Yohanes, orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Yohanes melihat, setelah melihat dia bersaksi. Inilah saksi penderitaan Kristus. Setelah melihat, dia mengalami, dia bersaksi. Mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata yang melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Menikam muncul lagi. Istilah menikam tidak banyak muncul di Alkitab. Tapi Yohanes yang satu-satunya orang yang mencatat lambung Yesus ditikam. Dia pakai lagi kalimat itu dalam Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang menikam Yesus akan melihat dia kembali sebagai hakim yang terakhir. Yohanes mengalami seperti Petrus, saksi penderitaan Kristus. Setelah dia melihat Yesus ditikam, setelah dia melihat Yesus menderita, dia sendiri menderita. Dia mengalami penganiayaan, dia dimasukkan ke dalam wajan panas, dia dibuang ke dalam pulau Patmos. Itu pulau Patmos sekarang adalah pulau yang indah, saudara, yang dikunjungi banyak wisatawan. Tapi zaman Yohanes pulau itu saudara hanya isi batu-batuan dan binatang liar. Yohanes dibuang ke situ. Dia mengalami penderitaan, saudara. Dia menyaksikan penderitaan Kristus. Setelah dia menyaksikan penderitaan Kristus, dia mengalami penderitaan yang serupa dengan penderitaan Kristus. Karena kesaksian, karena firman Allah itu sudah kita tidak bahas, saudara. Dan Yohanes akhirnya bicara. Dia pakai penderitaan Kristus bukan sebagai nasihat, tapi sebagai peringatan bagi jemaat. Jemaat, jangan kamu ikut orang yang menyembah berhala. Kenapa? Yang menganiaya Yesus, yang menganiaya gereja, yang menyembah berhala, semua akan menghadap pengadilan Tuhan pada hari yang terakhir. Lihat polanya, melihat, mengalami, menyaksikan. Ini pola, ini namanya saksi penderitaan Kristus. Setelah mengenal penderitaan Kristus, mengalami yang serupa dengan penderitaan Kristus. Setelah mengalami, dia sendiri berani bicara. Kita berani nasihat orang, kenapa saudara? Kita ngalami. Kita ngalami, itu sebabnya kita berani menasihat orang. Tetap setia. Barnabas berkata kepada jemaat yang memperoleh kasih karunia, tetap setia. Karena dia sudah ngalami. Setelah dia mengenal kebenaran, dia menghidupi kebenaran, dia bersaksi. Ini sama, polanya sama. Mengenal kebenaran, menghidupi kebenaran, memberitakan kebenaran. Mengenal penderitaan Kristus, mengalami yang serupa dengan penderitaan Kristus, memberitakan penderitaan Kristus. Polanya sama. Saya sedang berbicara tentang pola yang sama. Bagaimana mereka sudah mengenal kebenaran, menghidupi kebenaran, memberitakan kebenaran. Itu sebabnya Paulus tidak menginginkan emas perak. Samuel tidak mengambil emas perak. Petrus tidak memiliki emas perak. Kenapa kok sama? Karena mengenal kebenaran, menghidupi kebenaran, memberitakan kebenaran. Mengenal penderitaan Kristus, menghidupi penderitaan Kristus, dan memberitakan penderitaan Kristus. Orang bisa masuk ke sekolah teologi, lalu menjelaskan tentang Golgota dengan fasih, tapi tidak ada orang yang tersentuh. Tapi seorang ibu, seorang oma yang setia kepada Tuhan selama berpuluh-puluh tahun, yang tidak mengerti bahasa Yunani, yang tidak mengerti teologi, yang tidak mengerti apapun, dia membacakan saja ayat tentang penderitaan Yesus dan banyak yang bertobat. Kenapa?
Karena dia setelah mengenal penderitaan Kristus, dia mengalami yang serupa dengan penderitaan Kristus. Dan dia menyaksikan itu. Terakhir, meniru yang baik, kesaksian yang baik sekarang. Persahabatan yang baik. Mari kita buka 2 Yohanes dulu. Saya mulai dari 2 Yohanes. Karena bagian ini belum kita singgung. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. 13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. 3 Yohanes ayat 13, mari kita lihat. 3 Yohanes ayat 13, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Yohanes menulis surat yang pendek, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Yohanes berkata kepada gereja dan kepada Gaius, ada banyak hal yang aku ingin tuliskan kepadamu, tapi aku tidak mau pakai tinta, kertas, pena. Aku mau datang sendiri, aku mau berjumpa dengan kamu, dan aku mau berbicara muka dengan muka. Itu sebabnya saudara kita mengerti ya, saudara mereka yang mengerti inkarnasi Kristus, terutama Yohanes yang pernah menulis firman menjadi daging. Yohanes tidak akan bisa membayangkan bagaimana orang Kristen sampai 1 tahun setelah pandemi masih kebaktian online. Saudara percaya enggak? Hah? Saudara percaya enggak? Masih ada orang Kristen sampai hari ini masih kebaktian online. Saudara percaya apa enggak? Itu sebabnya saudara, GRI berhentikan online, tapi semua gereja enggak matikan online. Dan saudara perhatikan, sebelum doa berkat selesai, matikan TV, langsung ke restoran. Kenapa? Karena siang ngantrinya panjang, parkirnya penuh. Jadi kebaktian online, makan-makan fisik. Tiap orang tanggung jawab sama Tuhan enggak? Saudara, coba saudara lihat aja. Kalau saudara buka hari Minggu, coba buka online saudara, ada yang nonton apa enggak? Pasti ada. Pasti ada yang online, ada yang tetap online. Tetap tidak mau ke gereja. Saya tidak tahu sampai kapan saudara. Sampai kapan dia mau ke gereja. Sampai bertemu dengan Tuhan baru mau ke gereja. Langsung ketemu Tuhan aja, tidak usah ketemu pendeta, langsung ketemu Tuhan. Heran. Heran. Saudara sekali di dalam ruangan ini aja hampir tidak ada yang pakai masker. Mungkin ada beberapa orang pakai masker. Tapi saudara masih ada orang saudara tetap kebaktian online. Saya juga nggak bisa habis pikir saudara. Tapi kalau makan-makan, tapi kalau pesta, steak, bawa pulang ke rumah enak gak? Steak itu mesti makan di situ. Karena steak kalau bawa pulang ke rumah sudah tidak enak, maka makan-makan tetap fisik, hanya kebaktian saja online. Setiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Saudara Yohanes tidak mungkin bisa membayangkan, enggak, saya tulis aja semua sama surat, saya jangan datang sendiri. Yohanes bilang, enggak, saya mau datang sendiri, berjumpa dengan kamu. Kenapa? Karena Yesus datang sendiri, fisik, lahir fisik, mati fisik, bangkit fisik, naik ke sorga fisik, datang kali kedua fisik. Itu sebabnya saudara Yohanes berkata, saudara, aku ingin datang sendiri, berjumpa dengan kamu. Maka saudara, waktu di gereja ada PA Rabu, PA pemuda, PA yang couple, PA wanita, saudara, dan sebagainya, saudara sekalian. Saudara tidak cukup saudara bicara, soalnya saudara datang ke PA untuk belajar firman saja. Tidak, kita datang untuk berjumpa dengan teman-teman kita. Bulan Maret lalu ada jemaat kita di Pekanbaru yang anaknya meninggal umur 18. Karena meninggal di Medan, saya tidak bisa datang, saudara. Saya mengerti, mengetahui, merasakan. Tapi ketika Ryan meninggal dan saya datang ke kuburan, saudara, perasaannya sangat berbeda. Itu sebabnya kenapa pengkhotbah berkata lebih baik pergi ke rumah duka. Saudara sekalian, kali ini saudara Ryan meninggal, begitu banyak jemaat yang datang. Saya bilang sama Diaken Handoyo yang mengurus kedukaan, hati saya sebagai gembala sangat bersuka cita. Begitu banyak orang, begitu banyak jemaat, kenal tidak kenal, datang. Kenapa? Ini saudara kita.
yang dipanggil Tuhan. Minggu lalu dia masih kebaktian, masih ikut PR remaja. Masakan dia dipanggil Tuhan, kita tidak datang, saudara, tidak boleh. Saudara, mereka beritahu hari pertama, hari kedua lebih ramai lagi. Wah, sebagai gembala hati saya sangat terhibur, saudara. Memang datang, saudara sekalian, saya ditanya, Bapak mau pimpin yang mana? Saya setelah doa, saya bilang saya pimpin pemakaman. Kenapa? Kalau boleh pimpin pemakaman, saya hantar sendiri jemaat kembali kepada Tuhan. Khususnya anak remaja, ini berbeda. Kalau orang tua sudah waktunya pulang, ya kita sedih. Tapi gimana, dia sudah tua. Tapi anak menguburkan orang tua. Orang tua menguburkan anak, tidak ada yang gampang. Semua anak menguburkan orang tua, hati kita berat. Setiap kali dikremasi, petugas kremasi mengatakan silakan keluarga pencet tombol. Tidak ada yang mau pencet, semua tidak ada yang mau pencet. Lalu panggil mama tidak mau. Panggil adiknya papa tidak mau. Kokonya papa juga nggak mau. Semua nggak mau pencet. Bayangkan, padahal dia sudah orang tua. Tidak gampang kita lepas. Sekarang saudara, orang tua memakamkan anak, tidak gampang. Saya bilang sama papa mama Ryan, waktu dikuburkan, saudara sekalian, ini Pak bola kesukaan dia. Masukkan ke dalam kubur. Wah, hati saya terharu. Iya ya, kalau kita jadi orang tua tidak gampang. Lalu saudara sudah selesai semua, ditanya, Papa, Mama Ryan, ada kalimat mau disampaikan kepada orang yang hadir di pemakaman. Papanya berdiri, lalu dengan tunduk berkata 3 kali terima kasih sambil menangis. Wah, itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat di foto, harus datang sendiri. Saudara di sini mengerti kenapa Yohanes berkata dia kepengen datang sendiri. Kalau kita lihat di foto, nonton di video lain. Saudara datang sendiri, lain. Saudara lihat di foto, wah sedih ya. Tapi saudara datang sendiri, rasanya sangat berbeda. Itu sebabnya Yohanes berkata, saya mau datang sendiri. Saya mau berjumpa dengan kamu. Saya mau berbicara berhadapan muka. Sampai 3 kali saudara, 3 macam kalimat. Saya mau datang sendiri, saya mau berjumpa, saya mau bicara berhadapan muka. Tidak cukup hanya lihat di foto, tidak cukup hanya di video, tidak cukup hanya ikut Zoom, saudara. Datang sendiri, baru kita merasakan suasana yang berbeda. Kadang-kadang kita ikut Zoom, saudara sekalian, kamera diarahkan kepada lubang kubur. Tapi keluarga yang menangis di tempat duduk, kita tidak lihat. Tapi kalau kita hadir sendiri di situ, mata kita bisa lihat lubang kubur, mata kita juga bisa melihat keluarga yang menangis. Kadang-kadang saudara kamera melihat kepada kubur, saudara sekalian melihat juga kepada keluarga yang menangis. Tapi suaranya, perasaannya kita tidak dengar dengan jelas. Karena suaranya diarahkan kepada suara daripada mikrofon. Beda. Yohanes berkata 3 kali, aku mau datang sendiri, aku mau berjumpa, aku mau berhadapan muka dengan kamu. Karena itu ada satu, di dalam filsafat disebut sebagai existential encounter. Satu pertemuan yang eksistensial, yang melibatkan seluruh hidup kita. Waktu kita bertemu dengan situasi itu. Terakhir saudara. Yang terakhir saudara sekalian, Yohanes berkata di dalam ayat yang ke-15 dari 3 Yohanes. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Yohanes serta menyampaikan salam kepada dari sahabat-sahabatmu, salam kepada sahabat-sahabat satu persatu. Dia memberikan salam dari sahabat, lalu dia menyampaikan salam kepada sahabat. Robert Yarbrough menyebut ini sebagai Yohanes sebagai a broker of fellowship. Wah, kalimat ini mengagetkan. Broker ini istilah bisnis. Ini pialang persekutuan. Maksudnya apa? Seperti pialang itu saudara. Dia membawa uang investor, dia membeli saham yang dua-duanya bukan punya dia. Itu namanya pialang saudara. Dia membawa uang orang lain, dia beli saham dari orang lain. Saudara, dia mempertemukan keduanya. A broker of fellowship. Ini tugas kita yang terakhir saudara. Apa tugas kita? Menjadi pialang persekutuan. Menjadi katalisator persekutuan. Di mana kita perdamaikan orang. Di mana kita pertemukan orang. Di mana kita kenalkan orang. Dan saya berusaha menjadi teladan bagi saudara. Setiap hari Minggu kalau ada jemaat baru saya kenalkan kepada siapa. Dan saya bersyukur di gereja kita ini banyak orang yang sudah ngerti. Kalau dikenalkan sama Pak Anton langsung ngomongnya lama.
Tidak buru-buru, tukar nomor telepon, foto, sehingga mereka berteman. Itu sebabnya orang baru datang, tidak lama sudah ada teman di gereja ini. Karena saya ingin menjadi broker of fellowship, bukan breaker of fellowship. Beda ya. Broker of fellowship berarti apa? Kita mempertemukan orang, mempersatukan orang, mendamaikan orang. Breaker of fellowship itu teladan yang buruk. Breaker of fellowship, di mana ada dia perpecahan, di mana ada dia provokasi, di mana ada dia propaganda, di mana ada dia bikin kacau, dia masuk ke bagian mana masalah. Philip Yancey mengatakan, di dalam tubuh, kalau ada orang seperti itu dalam tubuh Kristus, namanya sel kanker. Di mana dia datang? Orang ribut. Dia masuk sekolah minggu ribut. Dia masuk ke remaja ribut. Dia masuk ke apa? Ribut. Bukan, itu namanya breaker of fellowship. Panggilan kita bukan menjadi breaker of fellowship, tapi broker of fellowship. Pialang, katalisator persekutuan. Orang bersekutu satu dengan yang lain. Di dalam bagian yang terakhir ini, saudara, Yohanes sebagai sahabat. Istilah ini saudara tidak muncul dalam seluruh surat Paulus. Sahabat. Yohanes menjadi sahabat yang baik. Dia ingin bertemu sendiri. Ingin datang sendiri. Dan Yohanes ingin menyampaikan salam, meneruskan salam dari orang lain terus kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, kalau bukan pertolongan Roh Kudus, bahkan kami tidak mampu mengingat kelimpahan firman yang Tuhan beri. Kiranya Roh Kudus memampukan kami bukan hanya mengingat, tapi melakukan firman. Baik menjadi orang-orang yang meniru hal-hal yang baik. Baik menjadi orang-orang yang memiliki kesaksian yang baik. Baik menjadi orang-orang yang memiliki hati hamba. Baik menjadi orang-orang yang dipanggil menjadi saksi penderitaan Kristus. Dan menjadi pialang bagi persekutuan dan komunitas di dalam gereja kami. Kami bersyukur untuk semua firman dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel, mari kita ikrarkan bersama-sama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Olehnya segala sesuatu diciptakan, bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari sorga, berinkarnasi oleh Roh Kudus dan dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Dia disalibkan demi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai kitab, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara, minggu depan adalah kebaktian gabungan pukul 9 pagi. Mari kita bersama-sama membawa teman-teman kita untuk merayakan kebaikan Tuhan. Setiap kali merayakan kebaikan Tuhan, jangan lupa membawa mereka yang pernah mengikuti KKR, pernah mengikuti seminar, dan pernah mengikuti YouTube dari gereja kita. Biarlah mereka juga diundang untuk hadir bersama-sama dengan kita pada hari Minggu yang akan datang. Bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Counter Speak sudah dibuka di bawah di lantai 1. Bapak Ibu bisa membeli tiket untuk menghadiri Speak pada minggu ke-4 daripada bulan Agustus, membahas bagian antropologi yang terakhir. Saudara sekalian, news daripada gereja kita sudah tersedia di website grikomenjeruk.org. Bapak Ibu bisa membaca renungan, artikel,
dan saudara terutama kegiatan-kegiatan komunitas yang Bapak Ibu Unda ikuti, bisa baca di situ ada ringkasan khotbahnya, ada catatannya, ada artikel-artikel yang bisa memberkati kita dan juga kita bisa sharing kepada orang lain. Podcast yang terbaru tentang studi di luar negeri sudah ditayangkan kemarin. Saya berharap anak-anak kita yang studi di luar negeri bisa mendengarkan sharing ini sehingga memberkati mereka untuk bisa bertanggung jawab di dalam menyelesaikan akan studi mereka. Bapak Ibu bisa membuka di YouTube dari GRI Kebonjeruk. Saudara sekalian, dana misi dan dana pembangunan untuk mendukung misi, mari kita bersama memberikan persembahan untuk misi. Saudara sekalian, sehingga kita bisa salurkan untuk mendukung para misionaris di berbagai kota, berbagai daerah, bahkan berbagai negara melalui pelayanan daripada gereja kita. Demikian pula gereja kita memperhatikan pembangunan dari cabang-cabang lain, kita bisa ikut memberikan persembahan melalui persembahan pembangunan yang akan disalurkan untuk pembangunan daripada cabang-cabang lain yang berjuang untuk izin, berjuang untuk tanah, dan berjuang untuk pembangunan. Sebagian sudah mulai, seperti yang terakhir ini adalah Medan dan Semarang yang memperoleh izin, Depok, sekarang mereka mulai dalam proses pembangunan.